Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, khususnya di sektor pertambangan. Tapi sebelum itu disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan buat teman-teman yang mau ngasih masukan atau tambahan tentang analisa kita hari ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik ya, ternyata naik 3,74%. Hari ini untuk saham Adaro langsung open gap atas ya, jadi langsung open di harga 3770. Kemudian ya langsung di HK dan harganya naik sampai sempat nyentuh area resistensi tadi, sempat nyentuh area sini, cuman gagal breakout ya kan. Jadi untuk saat ini sih secara teknikal resistennya di 3930 ya secara teknikal, dan supportnya 3750 udah jadi support untuk saham Adaro. Hari ini asingnya net buy loh, cukup banyak di saham Adaro setelah kemarin net sell padahal kemarin. Kira-kira hari ini siapa yang menaikkan saham Adaro? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 14 Desember yang masuk itu DX ya. Untuk DX di sini yang paling banyak itu ya DX ya. Jadi kemungkinan hari ini yang naikin sama Adaro itu DX, dan DX-nya itu DX asing ya. Sebenarnya untuk DX asing itu 100% transaksinya buy di saham Adaro, dan ini buy loh, nggak melakukan penjualan sama sekali DX hari ini di saham Adaro, dan baru masuk hari ini ya. Soalnya untuk kemarin tanggal 13 untuk DX-nya gimana? Oh, kemarin masuk sih untuk DX, cuman nggak terlalu banyak. Ya masuk, tapi DX lokal untuk kemarin ya, DX lokal. Dan untuk hari ini sih yang nge-HK atau yang akumulasi untuk di saham Adaro itu DX versi asing ya. Jadi ya hari ini naik gara-gara DX, kemungkinan sih seperti itu untuk saham Adaro. Soalnya kalau kita perhatikan hari ini AK masuk cuma 39, DR cuma 15, 15, DH 13, dan yang jualan ini SQ, ZP, RX. Oke, jadi ya gara-gara DX ini, mudah-mudahan sih untuk DX besok kemungkinan sih belum jualan ya, kemungkinan untuk DX itu belum jualan. Soalnya untuk hari ini AVG-nya DX itu ada di harga 3.874. Cuman floating profit sedikit 3.874 ya, cuman floating profit berapa poin ini? Sedikit, nggak ada 10 poin untuk floating profit DX. Jadi kalau besok keluar ya itu DX-nya yang rugi ya. Kemungkinan sih selama DX-nya nggak jualan, mungkin di saham Adaro ada, nggak menutup kemungkinan untuk saham Adaro masih bisa naik ya. Karena untuk hari ini DX ini yang baru masuk hari ini ya. Saya juga nggak tahu alasan DX masuk di saham Adaro apa. Jadi selain DX hari ini yang masuk ada AK, KZ, CC, BK ya, versi aslinya yang masuk di saham Adaro. Apakah ini mungkin karena window dressing? Ya kita lihat aja besok, karena untuk hari ini market maker utamanya DX, dan DX-nya net buy 101 M. Secara keseluruhan juga diakumulasi oleh DX. Selama DX-nya nggak jualan, ada kemungkinan untuk saham Adaro harganya masih dijaga ya. Jadi untuk besok perhatikan aja level 3.930. Kalau bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Resistennya di sini, untuk supportnya di mana ya untuk supportnya? Nah, jadi untuk supportnya sih ya di sini 3750, agak jauh sih. Di kemungkinan seperti itu ya untuk saham Adaro. Perhatikan saya level ini. Tapi kalau mau entry besok sih ya nanggung ya, di harga 3880 itu agak nanggung. Tapi ya tetap disclaimer, kalau mau entry sih bagusnya ya dekat-dekat support area sini ini 3750, dekat-dekat area sini. Kalau ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemungkinan sih untuk besok menurut saya sih masih akan dibuka hijau ya. Kalau lihat transaksi hari ini ada DX yang 100% transaksinya baik di saham Adaro, DX asing. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Hari ini naik juga open gap atas ya. Open di harga 3760, sempat ke area 3840 tapi turun lagi. Padahal kemarin aslinya net sell. Kira-kira hari ini gimana di saham PTBA untuk aslinya? PTBA hari ini secara keseluruhan sedikit
ada yang akumulasi ya, lebih banyak yang masuk. Yang jadi market utamanya YP, DR, NI, cuman YP-nya net sell 4,9. DR cuma net buy 7,4. Ya sebenarnya untuk saham PTBA kemudian untuk besok sih harganya ya masih konsolidasi ya, mungkin di area sini. Kalau kayaknya sih belum bisa breakout di atas 3850. Tinggal perhatikan saya level ini, kalau misal untuk PTBA besok masih naik, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau belum berhasil breakout, mending yang udah floating profit kalau diamankan dulu profitnya sebagian ya, tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih langsung open gap atas seperti saham Adaro tadi ya. Untuk aslinya net buy cuman nggak terlalu banyak hari ini di saham PTBA. Untuk aslinya PTBA hari ini aslinya net buy 1,7 M. Oke, itu untuk saham PTBA kemungkinan sih ya untuk besok menurut saya akan konsolidasi dulu di bawah 3850. Nah, selanjutnya kita cek saham Bumi. Untuk saham Bumi hari ini turun ya. Ya nggak turun sih. Ini close di harga penutupan yang kemarin. Jadi untuk saham Bumi hari ini open gap atas, opennya di 176, naik, turun, naik lagi. Jadi masih konsolidasi terus untuk beberapa hari terakhir ya. Candlenya itu ya naik turun. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah sudah ada yang akumulasi lagi di saham Bumi? Jadi untuk saham Bumi hari ini tanggal 14 November, market maker utamanya ZP-nya net sell 18,3 M. Kemungkinan yang bikin Bumi turun merah itu ya ZP ya. MG-nya masuk 8,8 M. Secara keseluruhan hari ini didistribusi oleh ZP. Dan untuk asingnya hari ini net buy sih. Untuk aslinya masih net buy, jadi ZP yang keluar itu ZP lokal ternyata. Jadi untuk ZP lokal net sell 20M, sedangkan ZP aslinya masih masuk. Hari ini aslinya masih masuk di saham Bumi. Beberapa hari terakhir juga aslinya terus masuk ya, dari tanggal 6. Coba kita cek dari tanggal 6. CS juga masih hold di saham Bumi. Kalau kita cek dari tanggal 6 yang masuk ZP, AK, BK, ZP udah masuk 73M. Ini ZP asing ya. Angkanya masuk 37M. Dan sampai hari ini untuk ZP asing masih masuk ya, masih nyicil masuk. Hari ini tanggal 14 untuk ZP asingnya masih masuk 2,2M dan untuk angkanya juga masih masuk walaupun cuma 1,2M. Kemungkinan untuk besok di saham Bumi karena ZP lokalnya jualan ya mungkin masih konsolidasi dulu ya, mungkin seperti itu. Untuk harganya seperti ini. Kalau mau masuk ya bagusnya dekat-dekat 168, tapi ya tetap disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bumi selama kayak ZP terus AK dan CS ya yang AVG-nya di 180-an itu belum keluar. Untuk saham Bumi ya nggak menutup kemungkinan harganya ada yang jaga di atas 168. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham ADMR, dan untuk saham ADMR hari ini naik 1,1% ke level 1695 ya. Ini harganya dijaga oleh broker lokal. Kalau kita cek untuk saham ADMR hari ini siapa yang naikin walaupun cuma 1% untuk ADMR. Hari ini tanggal 14 Desember secara keseluruhan diakumulasi oleh KZBK asing ini. Untuk BK-nya BK asing ya. Jadi untuk asingnya hari ini net buy, cuman nggak terlalu banyak. Jadi untuk BK asing mulai masuk hari ini 11,2M. Secara keseluruhan di saham ADMR asingnya net buy 272 juta. Nggak terlalu banyak sih. Soalnya masih juga banyak yang keluar ya. Ini si RX, ZP, CS, KZ versi asing keluar di saham ADMR. Dan diakumulasi oleh KZ versi lokal. Secara keseluruhan sih untuk saham ADMR ini ya diakumulasi oleh KZ dan BK. Kemungkinan untuk besok gimana ya? Coba kita cek dari tanggal 30 November. Kalau kita cek dari tanggal 30 November, ketika konsolidasi di bawah ini ya, 30 November ternyata untuk saham ADMR itu ya ini untuk KZ dan DR, dan untuk KZ-nya itu KZ asing, jadi KZ lokal. Jadi untuk KZ lokal itu cenderung ngumpulin jaga harga di saham ADMR ya.
Untuk aslinya sih netgel nih, cuman hari ini untuk aslinya ada yang mulai masuk itu si BK ya tadi yang mulai masuk itu aslinya. Oke, dan dijaga oleh broker lokal yang jaga harga itu BB, DR, KZ. AVG-nya ya di 16, soalnya kita cek dari sini dari tanggal 30 November. Oke, itu untuk saham ADMR, dan kalau diperhatikan ini untuk KZ malah 100% transaksinya buy ya dari tanggal 30 eh, November sampai tanggal 14 Desember ini valuasi transaksi KZ 100,6 M dan juga netbuy 100,6 M, cenderung dikumpulin. Nah, untuk saham ADMR itu harganya ditampung terus oleh broker-broker lokal ya, KZ, BB, dan tadi siapa yang satu? ADR. Oke, itu untuk saham ADMR. Kemungkinan sih untuk harganya ya untuk besok masih konsolidasi dulu ya, mungkin seperti itu. Jadi mulai naik lagi untuk saham ADMR kalau berhasil breakout dan bertahan di atas 1720. Jadi untuk range area konsolidasinya untuk saham ADMR itu ya di sini 1630 sampai 1720. Oke, itu untuk saham ADMR. Kemungkinan untuk besok menurut saya sih ya masih konsolidasi kalau belum berhasil breakout di atas 1720. Selanjutnya kita cek saham BP. Dan untuk saham BP hari ini turun ya tadi. Tadi itu turun sampai ke level 183. Jadi untuk saham BP hari ini di area support ya. Jadi untuk 183 itu area supportnya untuk saham BP. Jadi tadi sempat nyentuh juga 182, cuman ditarik naik lagi 1 poin ke 183. Kira-kira besok gimana? Apakah akan turun atau naik? Coba kita cek untuk transaksi BP hari ini. BP hari ini tanggal 30. Tanggal 30 hari ini untuk tanggal 14 Desember secara keseluruhan untuk saham BP II-nya masih masuk sih. Jadi untuk II masih terus akumulasi ya, belum keluar ini ditampung terus oleh II. Untuk hari ini sih II-nya net buy 67M. Jadi untuk harganya itu ya masih disetir oleh II ya. Walaupun hari ini II net buy 60 berapa tadi? 60-an, 67M. Kalau besok II-nya mau nurunin ya itu terserah II ya. Bisa jadi seperti itu loh. Kalau kita cek dari tanggal 12 untuk I-nya 100% transaksinya buy di saham BP ya. Jadi walaupun turun itu harga untuk sahamnya itu terus ditampung oleh II. Jadi kemungkinan sih untuk harganya kalau kita bicara teknikal aja ya, soalnya untuk BP ini ya emang II untuk harganya di sekitar II. Misal breakdown di bawah 182 untuk saham BP itu bisa ke 170. Kalau besok naik ya resisten terdekatnya di 188, breakout di atas itu ke 194. Oke, itu untuk saham BP. Jadi perhatikan aja area-area sini, area 182, 188 dan 194 ya. Oke, itu untuk saham BP. Kalau misal besok langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 182 ya mantul naik lagi. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini turun ya. Turun, ditutup surplus sih, walaupun candlenya merah. Tapi untuk saham Pegas hari ini surplus 0,27%. Karena untuk Pegas hari ini langsung open gap atas. Jadi untuk Pegas hari ini langsung open di 1835 naik dan turun lagi ya. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal untuk Pegas ya masih konsolidasi terus ya di arah sini. Coba kita cek dulu untuk transaksi hari ini di saham Pegas. Pegas hari ini tanggal 14 Desember. Tanggal 14 Desember secara keseluruhan turunnya saham Pegas ini ditampung oleh BK ya. BK ini BK asingnya sih netbuy. BK AKCS versi asing masuk hari ini di saham Pegas. Dan yang jualan paling banyak itu ZP. ZP-nya ini ZP asing sih. Yang paling banyak jualan itu ZP asing. Jadi turunnya saham Pegas hari ini malah disertai ditampung asing. Nah, intinya seperti itu. Jadi ya nggak mau tuh kemungkinan untuk saham Pegas itu bisa naik lagi ya.
kemungkinan seperti itu, jadi tinggal tunggu aja waktunya kapan. Secara teknikal ya support terdekatnya di area sini ya, di area 1790-an 1800 ya 1790 sampai 1790 sampai 1800 ya, itu area support. Mungkin kalau di area situ ada yang jaga harga kalau mau entry ya di saham Pegas, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat candlenya hari ini sih ada kemungkinan untuk besok dibuka merah dulu ya untuk saham Pegas, soalnya perlawanan ke bawah itu cukup kuat, tapi karena ditampung asing habis itu ya nggak menutup kemungkinan naik lagi untuk saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk besok sih ya masih benar masih ada kemungkinan naik ya, tinggal sabar aja untuk saham Pegas. Selama asingnya nggak banyak jualan sih untuk saham Pegas masih bisa naik lagi. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini masih konsolidasi, naik tipis 0,52%, masih konsolidasi untuk saham Antam ke level 1940. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Antam hari ini tanggal 14 Desember, harganya malah didistribusi oleh AK. AK-nya netzel 21,4 M ya, jadi untuk besok hati-hati, dan AK-nya ini AK asing, hari ini asingnya jualan cukup banyak di saham Antam. Selain AKZP juga keluar. Secara keseluruhan untuk saham Antam, asingnya netzel 10M. Asingnya netzel 10M. Jadi kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih, untuk saham Antam mungkin akan konsolidasi dulu ya. Bahkan bisa turun. Kalau turun support terdekatnya di sini 1900-an. 1900-1905. Ya antara 1900 sampai 1910, perhatikan aja area situ. Misal turun dan di area situ ada yang jaga harga, untuk saham Antam ada kemungkinan mantul lagi naik ya, masih konsolidasi di range area 1905 sampai 1990. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau kita cek dari tanggal 6 Desember, coba dari tanggal 6 Desember untuk asingnya malah netzel cukup banyak ini, AK, ZP, YU keluar, dan sampai hari ini tanggal 14 untuk AK-nya masih keluar. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk besok sih kemungkinan kalau nggak konsolidasi malah bisa koreksi lagi ya untuk saham Antam. Perhatikan saya level ini kalau mau entry ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya masih di sini 1990. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Dan untuk saham UNTR hari ini naik tipis ya, 0,09%. Tipis sekali. Walaupun tadi sempat naik sampai ke area sini untuk UNTR, turun lagi. Jadi untuk UNTR ya mantul di area sini ya, mantul di 1.6 Fibonacci. Ini supportnya di 26.175 ya. Area situ area support untuk UNTR. Jadi kalau mau entry sih bagusnya bisa pertimbangan area sini kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham UNTR secara teknikal. Coba kita cek untuk transaksinya. Untuk saham UNTR, apakah besok bisa naik lagi? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 14 untuk UNTR, asingnya net sell ya. Asingnya net sell, secara keseluruhan juga UNTR masih didistribusi. Yang nampung itu BK, dan untuk BK-nya ini BK asing sih. Cuma secara keseluruhan hari ini asingnya di saham UNTR net sell. Kemungkinan untuk besok kalau melihat transaksi hari ini secara keseluruhan market maker utamanya AK-nya net sell walaupun tidak trading, BK-nya net buy. Ya menurut saya sih masih konsolidasi ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau buat entry sih bagusnya di area sini. Kalau udah di tengah seperti ini nanggung, tapi ya tetap disclaimer untuk resistennya saat ini di 28.100 itu area resisten untuk UNTR. Supportnya di sini 26.100-an.
Oke, itu untuk saham UNTR dan mungkin ini aja dulu. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.